Assalamualaikum. Kami dari Naura. Dengerin terus ya Kang Eko dan Ibnu di Nuansa Pagi Senin sampai Sabtu jam 4 pagi cuma di 105,9 FM Ardan Radio. Yang halal insya Allah berkah. Ardan FM. Ardan FM 105.9 Bandung. Sinar mentari kian memudar, lembayung senja pun makin merona, membias indah ke wajah rembulan yang malu-malu menyapa sang malam. Untayan bintang berkelip penderang menghias angkasa yang gurita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Insan muda, pagi ini hari apa sekarang teh? Hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 ya. Nah, aku menemani kamu dalam Nuansa Pagi hanya di 105,9 Ardan FM. Nah, insan muda, jadi ketika Rasulullah SAW sedang beruzlah, berholwat di Gua Hiro, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Dan ya, kita dalam rukun iman kita ada yang namanya iman kepada para malaikat, insan muda. Jadi dalam hadis tentang turunnya wahyu pertama ini tersirat kita diajarkan keimanan kepada para malaikat ini secara umum, dan secara khusus kita diajarkan beriman kepada malaikat yang namanya malaikat Jibril. Beriman tuh percaya gitu ya kepada hal yang gaib gitu. Jadi iman itu adalah percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab suci, percaya pada rasul-rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu yang dimaksud dengan iman. Gitu ya, iman. Nah, iman ini kalau sudah menghunjam dalam dada insan muda ya, itu akan mewarnai ucapan kita, akan mewarnai tindakan kita. Jadi ucapan dan tindakan itu adalah cermin dari iman itu. Apakah imannya betul atau imannya salah, itu akan tercermin dalam ucapan dan tindakan. Gitu. Ya, akan tercermin dalam ucapan dan tindakan insan muda. Jadi seperti template gitu insan muda yang namanya iman itu. Ya. Nah, termasuk iman kepada malaikat. Kalau kita percaya itu ya bahwa di samping kanan kita ada malaikat yang mencatat amal-amal baik kita, di sebelah kiri kita percaya ya bahwa ada malaikat yang mencatat keburukan-keburukan kita. Gak sekedar percaya insan muda, tapi merasa dipantau gitu ya. Kita sadar ada malaikat itu gitu ya. Maka kita akan berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap, dalam bertindak seperti itu insan muda. Ya. Nah, kalau kita percaya bahwa ada yang namanya malaikat Zabaniyah ya, yang menyiksa di yang akan menyiksa nanti di hari kiamat itu ya, maka kita akan berhati-hati insan muda dalam melakukan apapun dalam dunia ini. Kalau kita percaya pada yang namanya Raqib dan Atid itu ya, yang mencatat perkataan-perkataan kita ya, tadi ya malaikat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri itu tuh.
kita akan berhati-hati insan muda. Kalau kita percaya ada malaikat Ridwan ya yang menjaga surga itu, kita juga akan memperbanyak amal kebajikan. Gitu insan muda. Jadi iman itu berpengaruh ya terhadap baik buruknya akhlak seseorang. Gitu. Tapi tentu inti dari iman itu iman kepada Allah ya. Iman kepada Allah. Kalau kita ibaratkan dengan ini insan muda, dengan handphone ya, itu orang tua kita itu seringkali menghubungi kita tuh, tapi sama kitanya nggak diangkat gitu. Ya, jadi nggak dua arah gitu insan muda hubungannya itu. Nah begitu pula Allah itu selalu menghubungi kita dengan beragam kebaikan gitu ya, dikirimin kita tuh kebaikan, mulai dari umur ya, oksigen, kemudian jantung yang terus berdetak gitu ya, hati yang terus racun naon sebutnya insan muda ya hati itu katanya 500 fungsi ya, pokoknya mah ginjal gitu ya, semuanya bekerja, itu nikmat dari Allah. Kita bisa duduk dengan nyaman gitu ya, bisa mendengar dengan baik, bisa ngomong dengan bentes, bisa melihat dengan jelas insan muda. Itu nikmat-nikmat dari Allah. Tapi kitanya nggak pernah mau balik gitu insan muda. Ya. Hubungan kita dengan Allah itu putus gitu. Walaupun Allahnya mah selalu nyambung ke kita, tapi kitanya kalau tuh putus insan muda. Putus. Ada yang nyambung tapi dibajak insan muda ya. Nggak cuma ke Allah nyambungnya, tapi ke yang lain juga gitu tuh. Akhirnya kalau dibajak tuh kayak gitu. Ya. Nah itu tugas para nabi, tugas para rasul, itu untuk menghubungkan kembali itu ya, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengirimkan kitab sucinya, Al-Quran yang terakhir itu ya, untuk memperbaiki kita. Jadi Al-Quran itu kitab suci yang bisa memperbaiki kita insan muda. Tapi teknisinya juga dibimbing oleh para malaikat, yaitu malaikat Jibril ya, bagaimana cara menggunakan Al-Quran itu. Nah nanti Rasulullah membentuk generasi sahabat yang diajarkan juga oleh Rasulullah SAW bagaimana menggunakan Quran untuk memperbaiki manusia gitu. Nanti para sahabat ini insan muda membentuk generasi tabiin ya, yang diajari oleh para sahabat bagaimana menggunakan Quran untuk memperbaiki manusia. Nanti tabiin itu membentuk generasi tabiut tabiin gitu ya, generasi ketiga yang akan memperbaiki manusia melalui Al-Quran. Dan begitulah generasi ketiga ini kemudian membentuk generasi keempat membentuk generasi kelima, terus seperti itu insan muda ya. Nah jadi kita bisa baik itu jika kita terhubung dengan generasi berikut sebelumnya ya, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan Quran untuk memperbaiki manusia insan muda. Gitu. Begitu juga kita gitu ya, yang ada di generasi kita ya. Sudahkah kita terbentuk ya, untuk menggunakan Al-Quran itu membereskan urusan-urusan manusia insan muda, sehingga kita pun bisa membentuk generasi berikutnya gitu. Ya, intinya mah kita terhubung dengan Allah, terhubung gitu insan muda, nyambung sama Allah. Karena kalau nggak nyambung itu urusan jadi ribet semua insan muda. Kalau kita nggak nyambung itu urusan jadi ribet semua. Sumber masalah kita tuh kita nggak nyambung sama Allah. Sehingga ketika punya masalah kita bingung gitu ya, harus menghubungi siapa gitu tuh untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tapi kalau nyambung sama Allah ya kita bisa menyerahkannya kepada Allah, dan Allah ngambil alih urusan, ya udah beres semuanya insan udah. Ya, beres semuanya. Dan kalaupun tidak beres insan udah sengaja sama Allah nggak dibereskan, kita diberikan kekuatan mental untuk menghadapinya. Iman kepada malaikat. Memang iman pada malaikat itu nggak akan bisa kita lakukan ya selama kita nggak beriman sama Quran.
Jadi intinya itu iman ke Quran insan muda. Ya mungkin ada sebetulnya kalau kita menggunakan pikiran kita ya untuk mengamati alam semesta. Alam semesta ini betul-betul tertata dengan rapi. Gak mungkin tertata dengan rapi kalau nggak ada yang menatanya insan muda. Ya. Bahkan penelitian ilmuwan sekarang mereka itu menyatakan bahwa tubuh manusia itu sebetulnya isinya serangkaian mesin insan muda. Dan itu secara harfiah. Ya, secara harfiah manusia itu penuh dengan mesin insan muda. Gitu ya. Iya, yang jadi pertanyaan para ilmuwan itu siapa yang merancang mesin-mesin itu? Jadi kita ini mirip sekali dengan robot gitu ya, tapi bahan-bahannya itu super gitu. Ya. Bahan-bahan yang menyusun tubuh kita itu ya, super insan muda. Tapi mesin, emang mesin insan muda, tubuh kita tuh mesin gitu ya. Mesin insan muda. Ya cuma ya tidak semua ilmuwan mau menunjukkan itu ya. Karena di barat masih mereka bahwa kalau iman ini dikembalikan ke masyarakat, maka masyarakat akan membenci pengetahuan. Kalau misalnya imannya itu pakai iman dengan keyakinan orang-orang Yunani, Tuhan itu benci manusia pintar. Gitu insan muda. Ya. Jadi agama-agama kuno di Eropa itu ya, yang jelas tadi sinyalnya itu udah dihack insan muda. Sehingga mereka beribadahnya terhubungnya nggak cuma kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang sebenarnya, mereka juga terkoneksi ke Tuhan-Tuhan palsu insan muda ya. Yang dimaksud dengan kemusyrikan itu membenci alam bawah sadar orang-orang barat, kata Bruno Huidodoni. Orang barat itu di pikirannya ada pikiran seperti ini. Nah, karena itu mereka nggak mau gitu ya, yang namanya iman ini balik lagi ke tengah masyarakat. Nggak mau insan muda. Beda dengan iman Islam. Iman Islam itu meyakini bahwa perintah pertama Tuhan kepada Rasul Muhammad SAW itu adalah baca, ngajak pintar. Udah, ya. Nah, ada 2 tingkat gitu tuh. Cuma saya nggak lupa lagi istilahnya naon gitu ya. 2 tingkat berpikir. Ya kalau saya mah istilahinnya gitu. Ya. Jadi ada berpikirnya urusan teknis gitu ya, urusan-urusan yang hubungannya sama kerja kita. Oh iya teh naon masalahnya, mikir ya tetap beres gitu ya. Tapi ada pikiran itu yang berkaitan dengan makna hidup kita insan muda. Pikiran berpikir filosofis itu. Berpikir tentang eksistensi kita insan muda. Nah, kenapa kita ada di sini gitu ya? Dari mana kita sebelum ini? Kemana kita akan pergi gitu ya? Setelah mati. Nah, kita tuh udah gak punya waktu untuk mikirin kayak gitu insan muda. Nah, karena itu pembuktian yang paling mudah itu sebetulnya Quran insan muda. Quran udah nantang. Kalau kalian yakin bahwa Quran ini buatan Muhammad, buatan manusia, sok buat yang semisal Quran sasurat weh. Yang paling pendek, inna a'toinakal kausar. Buat nu eta tah. Sok. Enggak usah sendirian. Panggil semua orang-orang yang pintar yang mau diajak kerjasama, panggil sok kerjasama. Seluruh dunia. Kalau nggak cukup dengan manusia, jin panggil. Gitu ya. Yang namanya alien itu panggil sok. Buat yang semisal Quran sasurat weh. Kalau yakin bahwa Quran itu buatan Muhammad, sok buat. Karena kalau Quran ini buatan manusia, maka manusia yang lain akan bisa membuat yang semisalnya. Gak usah sama, semisal aja. Gitu tuh. Ya. Yang semisal seperti itu. Ternyata kan sampai detik ini gak ada insan yang mampu. Itu membuktikan bahwa Quran itu dari Allah. Itu kan ya. Buktikan bahwa Quran itu dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Itu insan udah. Nah, kalau kita udah percaya bahwa Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu ya dari Tuhan. Dalam Quran itu ada ayat-ayat tentang keberadaan malaikat. Gitu. Nah, dari sana mah kita bisa yakin, oh, ternyata alam ini enggak cuma yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat, di antaranya malaikat, ya. Malaikat di antaranya, insan muda. Nah, di antara malaikat yang ada itu ada yang namanya Jibril.
Orang sana nyebutnya Gabriel gitu ya, Gabriel, Jibril, itu insan muda. Nah inilah yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sedang berkholwat, beruzlah, jelegedeg insan muda, ada laki-laki ya, nggak ngetok pintu dulu, nggak punten insan muda gitu ya, tiba-tiba ada di hadapan Nabi seorang laki-laki. Ini berubah bentuk, bukan bentuk aslinya, karena bentuk aslinya malaikat itu bukan laki-laki insan muda, bukan laki-laki, bukan perempuan ya, nggak punya jenis kelamin dan nggak punya kelamin insan muda. Itu ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan gitu ya, nggak bisa kebayang sama kita, laki-laki bukan, perempuan bukan, nggak kebayang sama kita gitu ya. Dan memang beda alam sama kita ya, bukan alam manusia, bukan alam jin. Kalau jin masih ada laki-laki perempuannya insan muda ya, karena rijalun minal jinni gitunya. Jadi manusia, kalau jin itu ada laki-laki ada perempuan, kalau malaikat nggak ada insan muda ya, nggak ada. Malaikat tuh bukan laki-laki semua, nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan. Ya udah malaikat tuh gitu tah ya. Dan malaikat ini nggak makan, nggak minum, nggak butuh oksigen, nggak, tapi hidup. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya makhluk Allah itu bisa hidup tanpa butuh makan, tanpa butuh minum, tanpa butuh oksigen dan lain-lain. Kalau kata Allah hidup ya hidup. Yang menentukan hidup itu bukan makan, bukan minum, bukan oksigen insan muda, tapi kata Allah hidup insan muda. Itu ya. Sebenarnya bisa. Ya kita sebagai makhluk paling mulia ya bisa juga sebetulnya mah gitu insan. Cuma kan kita nggak tahu caranya insan muda. Ya, hidup kayak malaikat, gak makan, gak minum gitu tuh. Karena hidup itu ya urusannya sama Allah. Kalau kata Allah hidup insan muda. Itu ya. Bukan gimana makan minum gitu hidup mah. Gitu insan muda. Cuma karena kita nggak tahu caranya, makan minum lah. Gitu ya. Makan minum gitu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk melanjutkan hidup gitu ya. Seperti itu. Oke insan muda. Jadi tiba-tiba malaikat Jibril itu hadir di hadapan Rasulullah SAW dalam bentuk manusia. Kaget Nabi, kaget lah insan muda, ruas gitu ya. Ketika beliau sendiri tiba-tiba ada laki-laki di hadapan beliau gitu tuh. Dan itu nggak kelihatan nyamperinnya, tiba-tiba jelegedeg aya gitu tah, kumaha ya bahasa Indonesia jelegedeg insan muda. Tiba-tiba ada di hadapan Nabi insan muda. Ya. Seperti itu. Kayak alam semesta ini ya, kan dulunya mah nggak ada insan muda, tiba-tiba ada, itu ya. Alam semesta dulunya nggak ada. Ya, kalau keyakinan agama jelas itu mah ya, bahwa alam semesta ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi ilmu sekarang juga mengkonfirmasi itu, walaupun masih dalam bentuk teori ya, bukan fakta ilmiah, tapi teori gitu, teori Big Bang gitu. Bahwa alam semesta ini dulunya nggak ada. Istilah mereka tuh dulunya alam semesta ini berada dalam keadaan volume 0 katanya. Gitu ya. Volume 0 itu menunjukkan nggak ada sebetulnya. Kemudian terjadilah Big Bang, ledakan dahsyat itu. Tercipta alam semesta. Berproses miliaran tahun itu sampai jadi seperti sekarang itu. Ya, berproses. Tapi dari tidak ada menjadi ada, gimana itu caranya? Apakah ketiadaan menjadikan ada? Ya itu nggak mungkin. Yang ada diciptakan oleh yang tidak ada, itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Yang tidak ada menciptakan yang ada, itu kan nggak mungkin. Itu tuh, ya. Jadi semua yang ada ini diciptakan oleh yang tidak ada, kan nggak mungkin insan muda. Nggak masuk akal. Ya, karena itu orang-orang ateis juga sebetulnya kalau disuruh membuktikan ketidakberadaan Tuhan dan bagaimana caranya alam semesta ini diciptakan oleh yang tidak ada, bingung mereka juga insan muda. Sebetulnya kalaupun mereka nggak percaya Tuhan itu ada, nggak percaya Tuhan juga lebih membingungkan mereka sebetulnya mah. Gitu tuh, ya. Gitu, lebih membingungkan mereka insan muda. Nggak percaya sama Tuhan itu lebih membingungkan mereka. Mereka nggak percaya sama Tuhan karena itu membingungkan kata mereka, tapi nggak percaya sama Tuhan itu lebih membingungkan lagi gitu tuh. Karena bagaimana caranya yang nggak ada menjadikan sesuatu jadi ada, itu nggak mungkin insan muda. Nggak mungkin.
Satu-satunya solusi itu alam semesta ini diadakan oleh yang ada, gitu ya. Dan yang ada ini nggak pernah nggak ada, selalu ada, yaitu Tuhan, gitu. Ya, subuh-subuh dan gini materinya insan muda. Ya ini dah kumaha ya. Pada titik ini kita sedang cerita malaikat Jibril tiba-tiba ada di hadapan Nabi gitu ta. Ya. Dan ini masalah gaib, ini masalah iman kepada yang gaib, iman kepada malaikat. Gitu. Nah, belum habis kekagetan Rasulullah SAW karena tiba-tiba ada sesosok makhluk di hadapan beliau. Makhluk ini tiba-tiba berkata pada beliau insan muda, "Iqra, baca." Itu ya, baca. Nabi kaget, kenapa? Karena beliau nggak bisa baca, itu ya. Dan ini bukan aib, karena pada zaman itu orang yang bisa baca justru aib di Mekah itu. Berarti daya ingatnya lemah, orang yang bisa baca itu daya ingatnya lemah. Maka dari itu orang Mekah nggak banyak yang tertarik untuk bisa baca, insan udah. Nggak banyak yang tertarik bisa baca orang Mekah itu. Ya. Nah, baca. Maka Nabi menjawab, "Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca." Belum habis rasa dua kekagetan Nabi itu karena tiba-tiba ada sesosok makhluk di hadapan beliau, tiba-tiba disuruh baca, tiba-tiba makhluk itu mendekat dan mendekap Rasulullah SAW seerat-eratnya sampai Rasul merasa kepayahan seolah-olah beliau mau mati. Ruas jantung berdebar itu ya. Nah, ketika Nabi sedang kepayahan seolah-olah mau meninggal, dilepas insan muda dekapannya. Dan kembali malaikat Jibril bilang, "Baca." "Saya nggak bisa baca," kata Nabi. Didekatin lagi, didekap lagi sampai seperti mau mati insan muda. 3 kali berturut-turut. Setelah 3 kali berturut-turut, barulah malaikat itu menyampaikan wahyu secara lengkap. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Tak hilang insan udah malaikat Jibril. Rektor was kumaha insan udah. Ya. Ya coba we insan udah lagi sendirian lah gitu di kamar malam-malam gitu ya, ngulik naon itu kalau nggak sholat malah gitu ya. Nggak ngaji ya, ngulik apalah tugas kita ya. Tiba-tiba gedeg ya di depan kita insan udah seorang laki-laki ya, laki-laki emang bentuknya laki-laki tapi tiba-tiba ada di situ insan udah. Pintu tetap tertutup gitu ya, jendela tetap nutup, nggak ada angin, nggak ada hujan insan udah, nggak ada petir, tiba-tiba ada laki-laki di kamar kita insan udah. Totong laki-laki lah, perempuan gitu ya. Seruakan insan udah rewas. Dan tiba-tiba kemudian lagi kita lemes karena kaget ini, tiba-tiba dia ngomong, "Baca." Baca. Abdi tetiasa ngawas. Tiba-tiba disamperin, dipeluk insan udah sampai merasa mau mati, sakrek teriwas kumaha insan udah. Ya. Rasul yang terkaget-kaget itu segera berlari insan udah keluar. Dan inilah yang membuat Leslie Hazleton mengatakan, ya ini yang membuat kisah Nabi Muhammad itu bisa dipercaya. Karena betul-betul sesuai dengan karakter manusia ketika ketakutan. Gitu ya. Ketika berhubungan dengan sesuatu yang tidak dikenal, muncul sifat takutnya insan muda. Ini menunjukkan bahwa kisah Rasulullah SAW itu orisinal. Kata Leslie Hazleton, beliau itu seorang ilmuwan Yahudi. Gitu ya. Dia bilang bahwa apa yang dialami Nabi itu benar-benar kejadian. Gitu. Ya, dari bukti-bukti psikologi seperti itu. Dan kejadiannya insan muda sekarang udah waktu subuh. Gitu ya. Jadi kita lanjutkan lagi nanti setelah salat subuh, insya Allah. Menjadi melodi warnai hari, langit biru berhiaskan. Arden Radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Arden Radio. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia, serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji.
Insan Muda kamu masih di 105,9 Ardan FM. Masih bersama Kang Eko dalam Nuansa Pagi. Kita lanjutkan kembali Insan Muda kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, biografi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW sedang beruzlah, berkholwat di Gua Hiro, kalau bahasa kita mah semedi, tapa Insan Muda ya. Beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang berubah wujud jadi seorang laki-laki ya. Kemudian beliau menerima wahyu pertama dan reaksi beliau itu ketakutan Insan Muda. Jadi berbeda dengan yang digambarkan gitu ya dalam beragam literatur kuno, kalau seseorang berhubungan dengan yang gaib itu seperti ada pencerahan spiritual gitu ya, kelegaan spiritual, ada istilahnya paduan suara malaikat gitu ya. Enggak digambarkan seperti itu. Tapi digambarkan ketakutan gitu Insan Muda. Ini yang menjadikan Leslie Hazelton dalam bukunya Muhammad The First Muslim itu, bahwa ini ceritanya orisinal, bahwa apa yang dialami Nabi itu betul-betul terjadi. Karena respon Nabi itu memang manusiawi gitu, yaitu takut gitu. Ya, respon beliau ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak beliau kenal, tidak beliau ketahui itu takut. Rasional gitu ininya Insan Muda, reaksi beliau itu, sehingga percaya itu Leslie Hazelton itu bahwa ini memang kejadian gitu ya. Nah, Nabi pun kemudian pulang menemui istrinya Siti Khadijah karena menggigil ketakutan. Beliau meminta untuk diselimuti. Zamiluni, zamiluni, zamiluni. Selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Maka Nabi pun kemudian diselimuti oleh Siti Khadijah gitu ya. Secara harfiah Insan Muda dikasih selimut gitu ya, biar enggak menggigil karena ketakutan. Ya ini ya karena itu sangat normal ya kalau misalnya kita pas lagi jalan tiba-tiba ada yang nanya gitu ya, "Pada ke mana?" Lihat ke kanan nggak ada orang, lihat ke kiri nggak ada orang, di depan belakang nggak ada orang ya. Tapi suaranya itu kayak di samping telinga kita gitu yang ngomong itu, "Pada ke mana?" Belecir lompat gitu ya, kita teh lari. Ya itu normal Insan Muda, normal, reaksi yang normal gitu. Atau sieun mah lain ka jurig, sieun mah ka Allah. Bukan gitu Insan Muda, bukan masalah seperti itu. Emangnya lamun ada mobil seliweran Insan Muda kita nyebrang langsung gitu? Enggak kan, kita lihat dulu kanan kiri kan ya. Iya, kenapa tuh nggak nyebrang langsung? Atau bisa ketabrak, sieun ketabrak kan berarti sieun ketabrak berarti nggak ada masalah, itu sieun yang normal Insan Muda. Nah, bukan song-song sieun ya. Itu mah penggemar Mega itu mah. Ini mah sieun dalam arti takut Insan Muda. Takut itu udah takut yang normal, yang diperbolehkan kita takut Insan Muda. Gitu tuh. Ketemu ular ya, saya orai, pada ngejauh Insan Muda, dan ularnya meliuk-liuk seperti itu ya, takut gitu ya. Ya wajar lah Insan Muda, orang nggak pernah berhubungan sama ular hari-harinya gitu ya, ketemu sama ular kan kita nggak tahu dia ular berbisa apa enggak. Emang ada ular yang nggak berbisa kan kita nggak tahu Insan Muda. Apakah dia kalmacok atau moal kan kita nggak tahu Insan Muda ya. Apakah berbahaya apa enggak kan kita nggak tahu. Takut wajar itu mah Insan Muda. Tapi yang udah biasa mah sama ular gitu, tapi sama ular orang gitu bisaan gitu tah, gitu ya. Boga kabisa. Gitu. Ya dia yang udah tahu, yang udah biasa berhubungan gitu, nggak takut, wajar lah gitu ya. Nah, Nabi itu nggak pernah berhubungan dengan alam gaib Insan Muda. Tiba-tiba dipeluk dengan erat oleh malaikat, ruas Insan Muda. Nah, maka beliau diselimuti oleh Siti Khadijah sampai rasa takut itu pun berangsur menghilang. Nah, setelah Nabi bisa diajak ngobrol lagi, ditanya sama Siti Khadijah, "Ada apa?" Maka sama Nabi diceritakan ulang. Sudah diceritakan ulang apa yang terjadi dengan beliau. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Saya khawatir dengan diri saya sendiri." Dan ini ada banyak tafsirnya Sudah kata-kata ini. Bagaimana tafsirnya? Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 4:57, 9 detik, 10 detik Sudah. Dan selanjutnya ya detik mah terus maju Sudah. Susah diikutinya juga. Waktunya saya undur diri Sudah. Mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud bermuhasabah. Insan muda, baru aja kamu dengerin Nuansa Pagi. Moga-moga semuanya bisa bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa, dengerin terus Nuansa Pagi setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Cuma di 1059 Ardan, Bandung FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arden FM.